Sering kita temui di tengah masyarakat, timbul sebuah perdebatan. Alih-alih ingin menghasilkan solusi, mereka juga pakai yang strategi terjadi dan juga malah adu pendapat yang tak ada ujungnya. Menurut saya, setiap pelanggaran pasti harus ada konsekuensinya. Koruptor kenapa nggak diambil langsung hartanya? Ya Kenapa? sudah. Ya udah. Perdebatan pun berakhir menjadi sia-sia atau percuma. Inilah yang dinamakan debat kusir. Miliaran! Tolong ikuti peraturan. Kenapa saya harus malu? Saya udah bilang saya salah lewat sini. Tolong dijadikan ini pemberitahuan pertama untuk saya. Ya udah dikembalikan. Sabar. Dikembalikan! Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum yang telah memperoleh hidayah tidak akan sesat kecuali setelah mereka terlibat dalam perdebatan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan bagaimana cara para generasi terbaik menghadapi orang yang mengajak debat kusir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita di berbagai macam perbedaan pendapat yang ada di kita seringkali menghadirkan perdebatan. Perdebatan ini di dalam Islam diatur betul. Mengapa? Karena kita semua tahu bahkan dalam kehidupan hari-hari berdebat itu bukan hal yang sederhana dan kadang-kadang hasil dari perdebatan itu tidak menghasilkan kebaikan, tidak menambah iman, tidak mengeratkan ukhuwah kita, juga tidak kunjung ketemu mana yang benar dan mana yang salah. Maka seringkali terjadi perdebatan, dan perdebatan babnya hanya dia ingin mengalahkan orang lain, dia ingin memunculkan dirinya sendiri, dan dengan cara apapun bahkan dia menghina lawannya. Allah menyampaikan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini juga menjadi pelajaran yang istimewa bahwa pembahasan tentang perdebatan itu para ahli ilmu mengatakan tidak menggunakan kata baik. Karena Allah ketika berfirman ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdakwahlah kamu, serulah manusia menuju agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah. Kemudian mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Dan kemudian dengan debat yang lebih baik. Ini adalah tiga kata yang berbeda. Kalau hikmah tidak ada kata baiknya, karena semua hikmah baik. Tapi kalau mau'izah atau nasihat dia menggunakan kata baik. Tapi kalau perdebatan, Allah tidak menggunakan kata baik, tapi menggunakan kata yang paling baik. Wajadilhum billati ahsan juga merupakan ayat yang menunjukkan, menguatkan kepada kita bahwa perdebatan itu harus dilakukan bukan tidak cukup dengan cara baik, tapi harus dengan cara yang terbaik. Pilih kata yang terbaik, pilih cara yang terbaik, agar hasilnya benar-benar baik. Karena ada dampak yang sangat buruk kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Pemirsa Khalifah, Rasulullah SAW sering dihadapkan dalam situasi debat yang sia-sia. Salah satunya saat ia menyaksikan kedua sahabatnya berdebat tentang Al-Quran. Lalu bagaimana reaksi Rasulullah SAW? Di zaman beliau, beliau pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan marah. Wajahnya yang putih itu sampai memerah, sampai sebagian sahabat mengatakan nyaris saja kami melihat ada darah menetes dari wajah Nabi. Saking merahnya dari tadi yang putih itu. Apa yang terjadi? Kenapa Nabi begitu marahnya? Karena saat itu para sahabat, mereka sedang berdebat tentang, mendebatkan Al-Quranul Karim. Al-Quran didebatkan sebagian luar biasa. Sampai kemudian Nabi marah. Nabi mengatakan, tidak seperti ini kalian diutus di muka bumi. Bukan untuk hal seperti ini diutus di muka bumi. Quran ini diturunkan bukan untuk didebatkan, tapi Quran ini diturunkan untuk diimani. Lihat bagaimana Nabi SAW marah. Dan ini terjadi tidak sekali dan sekaligus memberikan pelajaran mahal kepada kita tentang perdebatan yang tidak baik itu. Tak hanya merespon dengan wajah yang marah, Rasulullah SAW juga berulang kali menyampaikan kepada umatnya tentang buruknya berdebat sia-sia. Di mana Nabi SAW beliau menyampaikan bahwa ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaih
ladzi kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah satu kaum tersesat setelah dulunya mereka dalam kebenaran kecuali mereka memiliki kemampuan berdebat. Kemampuan berdebat yang tercela itu. Dan kemudian Rasulullah SAW membaca ayat dalam Al-Quranul Karim, wa ma dharabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Ketika ini adalah kisah ketika Nabiullah Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy, di mana Nabi menyampaikan tentang tentang Isa alaihissalam, di mana kemudian mereka membandingkan mana yang lebih baik, apakah Isa, Tuhan Isa, ataukah Tuhan kami. Jadi Allah SWT menyampaikan bahwa mereka itu menyampaikan itu sesungguhnya hanya ingin melakukan jadal. Itu adalah perdebatan. Dan itu jadi hanya ingin mendebat saja. Tapi mereka adalah orang-orang yang khasimun. Mereka orang-orang yang melakukan perdebatan sampai memunculkan pertikaian, permusuhan. Dan dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyampaikan, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan perdebatan begitu sengitnya sampai muncul permusuhan. Pemirsa Khalifah, ada satu dampak dari berdebat yang masih umat Islam rasakan sampai hari ini. Ya, Rasulullah SAW hampir akan menyampaikan waktu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Namun, tak jadi ia ucapkan, tak lain karena ada orang yang berdebat kusir. Bukankah hilangnya pemberitahuan tentang kapan Lailatul Qadar adalah faktornya karena ada orang yang berdebat kusir? Rasulullah SAW datang menemui para sahabatnya. Saat itu Nabi ingin menyampaikan, kata Nabi, saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang kapan Lailatul Qadar itu. Bayangkan, ini malam yang paling mulia dari seluruh hari yang malam yang kita miliki di dalam satu tahun. Bahwa dia adalah khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kita sampai sekarang tidak tahu kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu. Nabi sebenarnya sudah diberitahu Allah Subhanahu wa taala kapan Lailatul Qadar itu. Tetapi begitu Nabi keluar kepada para sahabatnya, dan kemudian ada dua sahabat yang sedang bertikai dalam perdebatan yang begitu sengitnya, kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akal Nabi SAW, dari hafalan Nabi SAW, sehingga Nabi lupa bahwa kapan Lailatul Qadar itu. Akhirnya Nabi mengatakan, aku tadi sebenarnya sudah tahu, tapi karena ada yang berdebat sengit di antara kalian, aku lupa. Dan kemudian kata Nabi, kalau begitu carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa debat kusir bisa menjauhkan diri dari kebaikan. Selain itu, debat kusir juga dapat mempersulit hidup. Hal inilah yang terjadi pada Bani Israel saat mendebat Nabi Musa alaihissalam. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, seorang yang terpandang di kalangan Bani Israel ditemukan terbunuh. Masyarakat pun tak tahu siapa pelaku pembunuhannya. Hingga akhirnya mereka membawa masalah itu pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun menjawab sesuai dengan wahyu yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta Bani Israel menyembelih seekor sapi. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 yang menjadi makna dari kata Baqarah itu sendiri, yakni sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Tapi terjadi pembahasan yang menjadi sangat panjang, padahal masalahnya sederhana sekali. Masalahnya adalah mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Musa bertanya pada Allah, Allah memberikan jawaban bahwa kalau ingin tahu siapa pembunuhnya, potong sapi, selesai urusannya. Ambil sapi manapun, dipotong, selesai. Nanti Allah yang menunjukkan. Tapi tidak. Yang terjadi adalah pembahasan panjang. Karena enggan mematuhi perintah tersebut, Bani Israel mendebat Nabi Musa lewat banyak pertanyaan. Berulang kali mereka bertanya bagaimana keadaan sapi betina yang diminta.
ud'u'an rabbaka yubayyin lana ma hiya, tanyakan pada Tuhanmu wahai Musa tentang sapinya seperti apa. Nabi Musa memberikan jawaban dari Allah, qala innahu yaqul innaha baqarah. Ini Nabi Musa mengatakan, baru menjelaskan tentang seperti apa keadaan sapinya. Sapinya adalah la faridu wala bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Dia harus tengah-tengah, tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda. Selesai itu masih bertanya lagi. Kita tahu mereka terus bertanya tentang mereka bertanya qalu du'ana rabbaka yubayyin lana ma launuha, apa warnanya, sehingga diberikan jawaban dan sulit mencarinya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning keemasan yang kalau orang melihat orang menjadi senang. Masih bertanya lagi. Mereka mengatakan qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha alaina. Tanyakan pada Tuhanmu sapinya seperti apa, belum jelas buat kami. Sapi sederhana, sapi semua orang tahu, tapi inilah perdebatan yang mereka ingin terus lakukan, yang kemudian diberikan jawaban dan semakin sulit mencari kriteria sapi seperti itu. Nabi Musa mengatakan qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tuthirul ard wala taskil harth musallamatul la syata fiha. Diberikan kriteria, tidak boleh sapi yang sakit, tidak boleh sapi yang digunakan untuk membajak tanah dan seterusnya. Maka kalimat firman Allah yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya ingin debat dan tujuan mereka adalah lari dari kewajiban. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka akhirnya mendapatkan sapinya juga, kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Karena mendebat Nabi Musa dengan banyak pertanyaan, mereka pun kesulitan mendapatkan sapi yang diminta. Namun akhirnya mereka mendapatkan sapi dengan kriteria yang diminta dan menyembelihnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Ya, Allah menghidupkan orang yang terbunuh dan orang tersebut memberitahu siapa yang membunuhnya. Masalah pun dapat teratasi. Pemirsa Khalifah, berdebat sia-sia juga akan mempengaruhi kepribadian pelakunya. Seorang ulama besar Imam Malik dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengingatkan tentang hal ini. Imam Malik rahimahullah ta'ala juga demikian. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau didatangi oleh seseorang juga sama. Wahai Imam Malik, kau imam besar, saya ingin berdebat denganmu tentang sebuah permasalahan agama. Kata Imam Malik, bagaimana kalau kamu menang lawan saya? Jadi yang menang ternyata kamu. Maka orang itu mengatakan, kalau saya menang berarti kamu harus ikut saya. Kata Imam Malik, baik. Bagaimana kalau kemudian datang orang lain lagi kemudian mengalahkan kamu? Dia mengatakan, kalau gitu saya ikut dia. Kata Imam Malik, persis benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, bahwa beliau pernah mengatakan orang itu kalau terlalu banyak debat, dia akan sering pindah-pindah. Ini maksudnya. Jadi debat di sini dia menang, orang harus ikut dia. Nanti debat lagi dia kalah, ikut dia. Debat lagi ikut yang lain lagi. Kata Imam Malik, agama ini satu. Maka orang yang banyak berdebat seperti kalimat Umar bin Abdul Aziz, dia akan banyak berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah berarti tidak punya pendirian. Karena pelaku debat kusir akan ikut kepada siapapun yang pendapatnya lebih kuat darinya. Karena Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, yang namanya al-jidal itu jauhi. Karena jidal itu, kata beliau, itu dia menghilangkan cahaya ilmu, dia mengeraskan hati, dan dia akan menghasilkan dendam. Ketiga hal itu. Cahaya ilmu yang hilang, hati kita menjadi keras karena kita habis bergesek dengan orang. Yang ketiga adalah akan terjadi permusuhan dan kedengkian di antara kita. Bukankah itu nyata? Sehingga ketika itu nyata, maka segera jauhi. Dan itu dilarang oleh para ahli ilmu untuk kita melakukan perdebatan itu.
Sangat banyak kerugian melakukan debat kusir, maka sudah seharusnya kita menghindar dari perilaku buruk ini. Sikap dari orang-orang soleh berikut ini bisa menjadi tips bagaimana cara menghindar saat ada orang yang mengajak kita untuk berdebat kusir. Tips pertama untuk menghindari dari debat kusir adalah diam. Ya, diam, tidak ikut berkomentar. Seperti yang dilakukan seorang ulama besar, Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu, di dalam salah satu kalimatnya, beliau mengatakan, kalau ada orang jahil, orang yang sufaha, orang yang memang nggak ada ilmunya, tapi ngajak Anda berdebat, kata beliau, jawaban terbaiknya adalah diam. Diam. Jangan komentar. Ini orang tidak ada ilmunya. Kemudian ngajak Anda berdebat. Kata Imam Syafi'i, diam saja. Mungkin dia, bahkan beliau mengatakan, karena kalau Anda jawab, maka gejolak panas yang dalam dirinya itu akan ada jalan keluarnya, disalurkan pada Anda semua, habis Anda dicecar. Tapi kata beliau, kalau Anda tidak menjawabnya, dia akan mati kepanasan sendiri. Karena dia tidak bisa dikeluarkan itu, gelora panasnya dalam dirinya itu. Lalu tips kedua adalah tinggalkan orang yang mengajak debat kusir. Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Sirin seorang imam besar. Begitu datang orang ingin berdebat dengan Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan, orang itu berkata begini, Muhammad bin Sirin, maukah kamu berdebat dengan saya? Kata Muhammad bin Sirin, saya tidak mau. Maukah kamu saya bacakan ayat? Saya tidak mau. Bayangkan, dibacakan ayat tidak mau. Saya tidak mau. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, pilihannya adalah kamu yang pergi dari tempat ini, aku yang pergi dari tempat ini. Karena Ibnu Sirin tahu ini orang hanya ingin berdebat saja, tidak sedang mencari kebenaran. Dia ingin memenangkan pendapatnya, apapun yang terjadi dengan lawannya, bahkan dia menyampaikan yang hak, dia tidak mau mendengarnya. Ini debat kusir yang tidak diizinkan di dalam syariat, karena hasilnya sangat tidak baik. Hal ini pula yang dilakukan sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Abbas. Bahkan ia sampai menghentikan perdebatan. Abdullah bin Abbas juga yang ketika dia mendengar sebuah masyarakat Quraisy, yaitu masyarakat di Bani Saham, kemudian terjadi perdebatan sampai suara meninggi. Suara meninggi. Karena perdebatan yang luar biasa itu, maka Abdullah bin Abbas mengajak murid-muridnya kemudian pergi ke tempat itu dan langsung menghentikan perdebatan itu. Begitulah adabnya. Jadi orang berdebat pun punya adabnya. Ada adabnya, tidak sembarang, tidak menggunakan kata yang kasar, hanya sebatas caci maki, kemudian dengan suara yang meninggi. Itu bukan umat Muhammad SAW yang melakukan itu tentang agamanya. Agama ini bukan hanya untuk diperdebatkan. Karenanya para sahabat, para salafus saleh dahulu pun mereka tahu mana yang tidak boleh dilakukan. Tips yang ketiga atau terakhir adalah dengan cara menasehatinya. Ya, solusi terbaik agar pelaku debat kusir bisa menjauhi perilaku buruk ini. Ketika umpamanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan imam tabi'in, suatu saat datang orang, kemudian orang itu mengatakan, Abu Sa'id, yaitu Hasan Basri, saya ingin berdebat dengan Anda tentang sebuah permasalahan agama. Kata Abu Sa'id, permasalahan yang itu sudah jelas buat saya. Kalau belum jelas buat kamu, silakan kamu cari ilmunya. Jadi saya nggak perlu debat dengan Anda. Kenapa? Ahli ilmu bukan tidak mau menjelaskan yang hak yang mana, tapi ahli ilmu tahu siapa yang di hadapannya. Dia bicara dengan siapa? Ini orang memang senangnya hanya ingin berdebat, hanya debat kusir. Maka sekelas Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau buat saya itu sudah jelas. Kalau belum jelas buat kamu, silahkan cari ilmunya. Maka inilah yang juga perlu kita perhatikan betul di dalam bermasyarakat ini. Cek betul. Pertama adalah niat kita. Apa niat Anda dalam berdebat ini? Kalau niatnya memang betul menyampaikan al-haq, maka Anda akan menyampaikan isi kebenaran dengan cara pula yang benar dan dengan dugaan bahwa akan menghasilkan juga kebenaran. Kalau hasilnya adalah permusuhan,
hasilnya adalah hilangnya cahaya ilmu, hasilnya adalah pertikaian, dan tidak kunjung jelas mana yang hak, dan hanya membesarkan fanatisme kelompok, maka hindari itu, karena bukan untuk itu agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.